Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UAS Bahasa Arab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sarah Madinisa dari kelas 3 IATB. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul atau lebih tepatnya pengkhususan mengenai faidah asbabun nuzul. Sebelum masuk kepada faidah asbabun nuzul, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu asbabun nuzul, makna dari asbabun nuzul. Kalau di kalangan masyhur atau kalangan masyarakat umum, itu asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya suatu ayat dalam Al-Quran, atau bisa disebut dengan alasan kenapa suatu ayat itu turun. Kejadian apa sebenarnya yang menyebabkan ayat tersebut turun. Itu adalah yang disebut dengan asbabun nuzul. Kemudian langsung saja kepada faidah. Mengetahui asbabun nuzul adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidi ma'rifati sababin nuzul. Ma'rifati sababin nuzul fawaidi ahammaha. Al-awalu bayanul hikmatil lati tu'tu ila tashri'i hikami min al-ahkami wa idaraki mara'ati syar'i lil muswalihi ammati fi ilajil hawadithi rahmatan bil amr. Untuk faedah yang pertama adalah mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi suatu peristiwa. Jadi di sini faedah yang pertama adalah dengan mengetahui suatu asbabun nuzul dari suatu ayat, itu kita dapat mengambil hikmah yang terjadi dalam suatu ayat tersebut. Karena kenapa kita harus mengetahui hikmah dari ayat tersebut? Itu karena rasa sayangnya kepada Allah terhadap manusia. Jadi hal kecil tersebut apapun itu pasti ada hikmahnya. Contoh asbabun nuzul ini, misal kita mengetahui suatu alasan dari turunnya ayat, itu kita dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, asani takhsis wa hukmi ma nazala in kana bi sighatil umumi bisababi 'inda man yara annal ibarah bi khususis sababi la bi umumil lafzi. Yang kedua, faedah yang kedua adalah mengkhususkan hukum yang diturunkan dengan hukum yang terjadi yang masih bersifat umum atau global. Faedah yang kedua adalah jika masih ada hukum yang bersifat umum atau global, itu bisa dikhususkan dengan asbabun nuzul atau bisa lebih dipersempit atau diperkecil hukum yang ada. Misal kalau ada suatu hukum dalam Al-Quran yang masih bersifat umum atau belum dikhususkan kepada apa sebenarnya hukum aslinya, itu bisa dikhususkan dengan asbabun nuzul atau alasan. Misalkan ada suatu hukum itu masih bersifat umum untuk banyak orang, itu bisa digunakan ilmu asbabun nuzul untuk mengkhususkan hukum tersebut atau lebih didalami maknanya kepada ruang lingkup yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, asal itu idza kana lafdhu manazala aman wa warada dalila ala takhsisihi fa ma'rifatas sababi takhsisi ala ma ada suratihi. Yang ketiga adalah apabila lafal yang diturunkan itu lafal yang umum dan terdapat dalil atas pengkhususannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain musabab. Sebenarnya antara faedah yang kedua dan ketiga ini masih memiliki keterkaitan atau memiliki sedikit makna yang sama, yaitu mengkhususkan hukum yang masih bersifat umum. Tetapi untuk yang ketiga ini, itu semisal ada hukum atau asbabun nuzul yang masih bersifat umum dan terdapat dalil syarak yang mengkhususkannya, itu asbabun nuzul itu lebih mengkhususkan kepada selain asbabun nuzul. Intinya antara dua dan tiga itu masih memiliki kesamaan, walaupun ada sedikit perbedaan antara keduanya. Kemudian faedah asbabun nuzul yang keempat adalah wa ma'rifatu sababin nuzuli khairu sabili li fahmi ma'anil Qur'an wa kashfal ghumudi alladhi yuktanafu ba'dul ayah fi tafsiriha ma lam ya'rifu sababin nuzuliha. Yang keempat adalah mengetahui asbabun nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Quran
dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui asbabun nuzul. Nah, ini mungkin faidah yang mungkin lebih bisa kita pahami atau lebih sering terjadi dalam kalangan umum, itu hikmah paling utama mengetahui asbabun nuzul adalah mempermudah kita dalam memahami suatu ayat. So, seperti kalau ada suatu ayat yang kita tidak pahami atau kita masih bingung apa sebenarnya maksud dari ayat tersebut, itu kita bisa menggunakan ilmu asbabun nuzul untuk mengetahui makna sebenarnya dari ayat tersebut, atau bisa juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk menafsirkan suatu ayat yang masih bersifat global. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 158, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syafa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Pada ayat ini itu dijelaskan mengenai barang siapa yang pergi ke Baitullah atau melakukan umrah dan melakukan rukun berupa menjalankan rukun antara Bukit Safa dan Marwah, itu yang melakukan sa'i, barang siapa yang melakukan sa'i itu tidak berdosa. Kalau berdasarkan ayat ini atau makna dari ayat ini, itu lafalnya itu masih bersifat umum. Itu masih mungkin bagi yang membaca itu masih bingung sebenarnya sa'i itu wajib atau tidak dalam rukun haji. Nah, dengan asbabun nuzul dari ayat Al-Baqarah 158 ini mungkin bisa dijadikan mungkin lebih jelas apa sa'i itu wajib atau tidak. Itu sebagai contoh untuk faedah yang keempat. Kemudian faedah yang kelima atau yang terakhir adalah wayudhi'u sababin nuzul min nazalat fihil ayah hatta la tahmila ala ghairihi bidafi'il khusumati wa tahmili. Yang terakhir adalah menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena permusuhan dan perselisihan. Jadi untuk yang terakhir ini adalah lebih ke penjelasan bahwa asbabun nuzul itu tidak dapat dimanfaatkan atau tidak bisa digunakan sebagai alat permusuhan dan perselisihan. Nah, jadi kalau kita mengetahui suatu asbabun nuzul itu diturunkan untuk menerangkan tentang siapa ayat itu turun atau memperjelas untuk siapa ayat itu turun. Jadi kita mengetahui suatu ayat, misal kita mempelajari suatu ayat, itu sebenarnya ayat ini untuk siapa, diterangkan untuk siapa dan ditujukan kepada siapa yang lebih jelas. Maka untuk mengetahui siapa dari ayat itu bisa menggunakan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan faedah asbabun nuzul. Kesimpulannya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menggunakan asbabun nuzul ini sebagai jalan kita untuk lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, semoga bermanfaat.